Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang sangat baik ini. Nah, pada video kali ini akan meneruskan materi kemarin mengenai bagaimana cara cepat untuk mendapatkan jodoh, begitu. Ini bagian yang kedua. Jadi, kalau Anda belum menonton bagian yang pertama, saya sarankan untuk berhenti menonton video ini dan Anda mencari video saya yang pertama. Saya sertakan di deskripsi linknya ya, begitu. Baik, saya asumsikan Anda yang menonton video ini sudah menonton video saya yang pertama, begitu. Dan kita harus teruskan apa yang kemarin saya janjikan, yakni melanjutkan video ini, begitu. Nah, seperti yang saya singgung di video kemarin, bahwasanya seseorang itu bisa cepat atau lambat menikah dikarenakan karena dia sudah memutuskan untuk menikah. Di umur berapapun dia menikah, karena dia sebenarnya sudah memutuskan untuk menikah. Baik itu di umur yang masih sangat muda ataupun di umur yang tua. Itu adalah keputusan dirinya sendiri. Dan sebuah keputusan itu sangat dipengaruhi dari suatu pilihan hidupnya, yakni memilih untuk menikah ataukah membujang terlebih dahulu, atau bahkan tidak menikah sama sekali seumur hidup. Itu adalah pilihan hidupnya. Kemudian diputuskan seperti itu. Nah, apa yang mempengaruhi suatu pilihan hidupnya itu? Ternyata pilihan hidup itu sangat dipengaruhi dari prinsip atau belief system yang dia yakini kebenarannya. Nah, di sini belief system atau prinsip yang khususnya tentang pernikahan, setiap orang itu memiliki pasti dan sifatnya relatif. Kebenarannya sangat relatif. Tidak ada yang benar mutlak 100%, nggak ada. Tetapi setiap orang memiliki kebenarannya versinya masing-masing, begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah prinsip ini membangun atau justru merusak? Apakah prinsip ini memberdayakan ataukah melemahkan, begitu. Kalau prinsip ini melemahkan, justru harus kita ganti. Tetapi kalau prinsip yang dimiliki seseorang itu memberdayakan, justru diteruskan dan akhirnya bisa menikah. Tetapi kalau suatu prinsip atau belief systemnya itu tidak memberdayakan, yang meskipun itu benar bagi dirinya, tetapi tidak memberdayakan, ya mending tidak dipakai, begitu. Kenapa? Karena justru karena prinsip itulah yang membuat Anda selama ini tidak bisa menikah, atau menikah gagal dan sebagainya, begitu. Nah, simak terus video ini sampai selesai, jangan di-skip ya, supaya Anda bisa memahaminya secara utuh. Karena mungkin video ini akan agak lama. Nanti akan saya berikan berbagai macam tips dan solusinya bagaimana cara mengatasi prinsip-prinsip yang tidak memberdayakan itu dengan teknik Neuro Linguistic Programming atau NLP, begitu. Nah, masalah jodoh ini yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap manusia pasti punya jodoh. Setiap makhluk hidup pasti punya jodoh ya. Jangankan makhluk hidup, benda mati saja ada jodohnya ya, yakni suatu pasangan kehidupan untuk menyeimbangkan alam semesta ini. Contohnya apa? Ada api, ada air. Itu adalah simbol keseimbangan. Ini jodoh. Api dan air ini bukan musuh tapi jodoh. Contoh lagi adalah atas dan bawah. Ini keseimbangan alam ya. Gak mungkin ada bawah nggak ada atas. Kenapa? Ini jodoh. Itulah pasangan dalam kehidupan, saling menyeimbangkan. Contoh lagi, ada timur, ada barat. Itu keseimbangan. Ada utara, ada selatan. Juga sama begitu. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya, ada jantan, ada betina. Itulah keseimbangan dalam hidup ini. Begitu. Nah, itulah hakikatnya jodoh. Yakni di setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, pasti ada jodohnya masing-masing. Pasti itu, nggak bisa dibantah. Kenapa? Karena itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalah konsep takdir akan saya jelaskan pada video yang akan datang, insya Allah ya. Kalau saya ingat, kalau saya nggak ingat, silakan Anda mengingatkan saya supaya saya buatkan videonya tentang konsep takdir jodoh, begitu. Ini penting untuk dibahas. Tapi kali ini saya akan membahas kelanjutannya kemarin tentang bagaimana cara kita mendapatkan jodoh yang sangat dipengaruhi oleh prinsip yang kita miliki, begitu. Ini khusus teman-teman yang belum mendapatkan pasangan hidup atau jodoh, atau bahkan mungkin sudah punya pacar tapi belum berani memutuskan untuk menikahinya. Nah,
bagaimana cara kita menggali apa hambatan yang Anda alami itu? Nah, caranya adalah dengan bertanya kepada diri sendiri, seperti ini. Silakan disimak terus, Anda bisa mencatat pertanyaan ini, ya, dan nanti Anda tulis jawabannya. Pertanyaan pertama, apa tepatnya definisi jodoh menurut saya? Nah, pertanyaan kedua, apa tepatnya, ya, prinsip yang saya miliki selama ini tentang jodoh yang justru membuat saya belum mendapatkan pasangan atau belum nikah-nikah? Nah, perhatikan di sini ada kata tepatnya yang saya tebalkan. Ini bukan salah ketik ya, bukan tempatnya, bukan tempat, tapi tepatnya, tepat ya. Jadi apa tepatnya definisi jodoh menurut saya? Nah, kemudian saya di sini ya diri Anda sendiri, ya bukan saya, tetapi diri Anda sendiri yang bertanya pada diri Anda, begitu loh ya. Apa tepatnya definisi jodoh menurut saya? Begitu. Nah, silakan Anda definisikan apakah jodoh itu. Ya. Sama halnya dengan Anda bertanya, apakah hidup ini bagi saya? Seperti itu loh ya. Nah, definisi Anda sangat menentukan nasib Anda di dalam suatu pernikahan atau untuk mencari jodoh itu sendiri, begitu. Sangat menentukan loh ya. Nah, pertanyaan yang kedua, apa tepatnya prinsip yang saya miliki selama ini tentang jodoh yang justru membuat saya belum mendapatkan pasangan atau belum nikah-nikah? Nah, pertanyaan kedua ini yang sangat penting, yang harus Anda jawab secara jujur. Apa prinsip keyakinan Anda yang Anda anggap benar selama ini, apapun itu, entah itu dari orang tua Anda, atau dari lingkungan Anda, atau dari kesimpulan Anda, atau dari kesimpulan Anda sendiri, yang menyimpulkan yang justru kesimpulan itu membuat Anda malah jauh dari mendapatkan pasangan. Anda harus menjawabnya secara sejujur mungkin, begitu. Karena disinilah yang akan kita reprogramming, begitu. Nah, jelas ya. Anda silakan tulis dulu kedua pertanyaan ini, kemudian Anda jawab sejujur-jujurnya, begitu. Oke, lanjut. Kemungkinan jawaban dari nomor 2 ini kemungkinan yang saya eksplorasi ya, yang saya cari-cari di masyarakat, termasuk dari diri saya sendiri dulu waktu belum menikah, dan termasuk pula dari teman-teman saya yang belum menikah. Nah, ini hasil dari penggalian saya. Ada 6 ini yang sering kita dengar. Mungkin Anda punya sendiri apa jawaban dari nomor 2 tadi. Itu adalah sebuah prinsip yang Anda yakini selama ini. Dan prinsip itu bisa jadi merupakan kesimpulan Anda, atau dari orang tua Anda, dari teman Anda, dari saudara Anda yang menyimpulkan seperti itu, akhirnya justru membuat Anda terhambat untuk mendapatkan pasangan. Nah, kita bahas satu persatu. Kemungkinan yang pertama adalah adanya prinsip sukses dulu baru menikah, begitu kan? Ada kan yang punya pikiran semacam itu? Nah, yang nomor 2, takut gagal dalam pernikahan atau membangun rumah tangga. Nah, saya dulu pernah menemui seorang teman wanita yang punya prinsip seperti ini ya. Takut gagal dalam pernikahan karena dia melihat saudaranya atau tetangganya mengalami gagal berumah tangga. Akhirnya dia sendiri takut untuk menikah, begitu. Akhirnya nggak nikah-nikah. Nah, yang ketiga adalah ada hambatan secara fisik atau mental. Misalnya punya cacat atau mohon maaf impotensi ya, yang menyebabkan minder dengan wanita. Nah, yang nomor 4, mau nikah tapi tidak ada biaya. Nah, ini juga prinsip loh ya. Prinsip yang dia yakini kebenarannya, karena nggak ada biaya dia nggak bisa menikah, dia takut menikah, begitu. Nomor 5, membahagiakan orang tua dulu apa nikah dulu ya. Nah, ini biasanya kaum wanita
yang kadang memiliki prinsip seperti ini. Dia bertanya-tanya dalam pikirannya, membahagiakan orang tua dulu apa menikah dulu ya? Takutnya kalau nikah dulu itu melupakan kewajibannya kepada orang tua, begitu. Atau kalau dia membahagiakan orang tua dulu, nanti malah nggak nikah-nikah. Nah, jadi repot. Nah, nanti akan saya berikan solusinya bagaimana. Yang nomor 6 adalah takut tidak bisa menafkahi keluarga. Mungkin bisa jadi karena kekurangan finansial, ya, merasa ekonominya belum cukup, merasa gajinya kecil dan lain sebagainya, begitu. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Nah, ini yang pertama ya, sukses dulu baru menikah. Sekali lagi ini adalah sebuah prinsip, ya. Prinsip ini tidak benar dan tidak salah. Artinya ada sisi benarnya dan juga ada sisi salahnya. Kenapa? Karena apapun yang dimiliki oleh seseorang, dalam hal ini prinsip, dan apapun yang dilakukan oleh seseorang itu memiliki niatan baik. Begitu. Nah, mari kita bahas. Sukses dulu baru menikah. Nah, solusinya bagaimana? Nah, kalau Anda memiliki prinsip seperti ini, apakah saya harus sukses dulu baru menikah? Maka Anda harus menantang argumen Anda itu dengan pertanyaan seperti ini. Di umur berapakah saya akan sukses? Nah, di umur berapakah saya akan sukses? Tanyakan pada diri Anda sendiri. Pertanyaan kedua, kalau saya misalnya tidak kunjung sukses, saya tidak bisa nikah dong. Ya, saya nggak bisa nikah. Ya kan? Nah, begini ya, orang yang memiliki prinsip sukses dulu baru menikah, justru kebanyakan dia nggak nikah-nikah. Ya ada sih yang menikah ya, karena dia sudah merasa sukses baru dia menikah. Itu kalau suksesnya di umur yang masih sangat muda. Misal di umur 25 tahun dia sudah sukses. Ada kan? Atau di umur 30 tahun dia sudah sukses. Maka dia berani untuk menikah. Tetapi bagaimana kalau misalkan Anda yang selama ini belum menikah dan punya pikiran, punya prinsip, punya keyakinan bahwa saya harus sukses dulu kemudian nikah. Maka Anda harus tanya pada diri Anda, di umur berapakah saya akan sukses? Kan tidak tahu. Ya kan? Nah, kalau tidak tahu, Anda tanya lagi, kalau misalkan saya nggak sukses-sukses, maka saya nggak bisa nikah-nikah dong. Nah, atau misalkan saya suksesnya di umur 50 tahun atau suksesnya di umur 60 tahun, masa saya nikah di umur segitu? Kan nggak mungkin. Coba Anda renungkan kedua pertanyaan ini, ya. Untuk apa? Ya untuk menantang argumen Anda sendiri, menantang prinsip Anda yang Anda yakini selama ini. Begitu. Jelas ya? Nah, kemudian selanjutnya, bila Anda memiliki prinsip takut gagal dalam pernikahan dan membangun rumah tangga, maka bagaimana solusinya? Bisa jadi ini gini ya, Anda mungkin melihat teman Anda atau orang tua Anda sendiri, melihat keluarga Anda, misalkan kakak, mas, mbak yang mengalami gagal membangun rumah tangga. Kemudian Anda menyimpulkan, waduh berarti nggak mudah ya membangun rumah tangga itu ya, nggak mudah ya mempertahankan pernikahan itu ya. Maka Anda menyimpulkan seperti itu. Jadinya Anda takut untuk menikah. Meskipun sudah punya pacar misalkan, tetapi takut untuk memutuskan ke jenjang pernikahan. Maka solusinya adalah Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri, yaitu apakah nasib semua orang itu sama? Begitu. Dalam arti, apakah nasib Anda sama dengan teman Anda yang gagal dalam nikah itu? Apakah nasib Anda sama dengan keluarga Anda yang gagal dalam pernikahan itu? Dan seterusnya. Nah, pertanyaan ini akan membuat Anda berpikir dua kali lipat bahwasanya nasib semua orang tidaklah sama. Oleh karena itu, bisa jadi Anda bisa memperbaiki rumah tangga yang rusak. Anda bisa membangun
keluarga yang lebih harmonis, yang lebih bahagia begitu. Nah, kalau misalkan Anda memiliki prinsip ini, maka Anda bisa memutus pola yang ada pada orang-orang yang mengalami gagal pernikahan itu. Memutus polanya, atau mencari penyebabnya, mencari sebabnya apa, kenapa teman saya itu kok gagal nikah, saudara saya yang ini kok gagal nikah, apa sebabnya. Saya harus mempelajarinya, saya harus mengambil hikmahnya, jangan sampai terjadi pada diri saya begitu, sehingga nasib saya berbeda dengan orang-orang itu. Nah, oke, jelas ya. Prinsip selanjutnya yang mungkin Anda miliki adalah ada hambatan fisik atau mental seperti cacat, impotensi, dan kelainan yang menyebabkan minder dengan wanita. Bagaimana solusinya? Anda harus menggali solusinya dengan bertanya, bagaimana agar saya bisa normal atau sembuh kembali? Atau usaha apa yang harus saya lakukan agar bisa normal kembali? Begitu. Nah, pertanyaan yang pertama ini namanya pertanyaan yang solution oriented. Ya, berpikir pada solusi, fokus hanya pada solusi, bukan fokus pada masalah begitu. Ya, jika Anda fokus pada solusi, Anda pasti menemukan solusi. Tetapi kebalikannya, jika Anda fokus pada masalah, ya Anda terus menemukan masalah itu semakin besar begitu. Nah, memang solusinya tidak langsung ketemu di saat itu juga. Tetapi jika Anda berpikir seperti ini, ya, solution oriented, maka sedikit demi sedikit Anda menemukan solusi yang tepat untuk masalah Anda begitu. Berikutnya, pertanyaan yang kedua adalah, siapakah orang yang pernah mengalami nasib sama seperti saya dan ternyata berhasil menikah begitu? Mungkin ada orang yang cacat mental, ada orang yang cacat fisik tetapi berhasil menikah. Nah, kan banyak kan? Adakah orang seperti itu? Ada pasti. Coba Anda cari orang yang namanya Nick Vujicic di Google atau di YouTube. Dia seorang motivator hebat, tetapi dia cacat, tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki. Ada tangannya, ada kakinya, tapi sangat kecil, ya, sangat pendek sekali sehingga terlihat tidak memiliki kedua tangan dan tidak memiliki kaki. Tetapi dia bahagia dengan istrinya. Dia menikah. Seorang istri, istrinya pun nggak jelek loh ya, istrinya cantik dan punya anak begitu. Nah, berarti ada dong orang yang cacat fisiknya tetapi bisa menikah, bisa membahagiakan keluarganya begitu. Contoh lagi ya, mohon maaf, ada Bang Ucok, ya, seorang artis itu, dia kan orangnya pendek tetapi dia sukses, termasuk dia bisa menikah, punya anak, ya, istrinya juga cantik begitu. Nah, jadi jika Anda minder karena punya masalah fisik, cacat, ya, dan sebagainya, maka ada orang yang sama nasibnya dengan Anda dan berhasil untuk menikah. Contoh lagi, misalkan Anda punya masalah hipotensi, maka Anda harus cari solusinya bagaimana begitu. Ya, kan banyak sekarang obat kuat ya, misalnya, atau ahli pijat, maerot, dan sebagainya, kan bisa menyembuhkan hipotensi begitu. Anda cari solusinya pasti ada, jika Anda mau berpikir mencari solusi begitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ada kelainan mental, misalkan sering kesurupan, jadi kalau nikah takut mencelakai istrinya seperti itu, bagaimana? Ya juga sama, cari solusinya bagaimana. Ya, cari obatnya bagaimana, entah ke psikiater atau mungkin juga ke dukun atau ke orang pintar, ke seorang ustadz untuk membantu kesembuhan Anda yang punya kelainan mental begitu. Saya juga punya teman ya di daerah saya ini, dia orangnya itu ya pengen nikah, tapi karena punya kelainan mental, sering kesurupan begitu, akhirnya nggak nikah sampai sekarang. Tetapi sekarang sudah mending daripada dulu begitu.
Ya mungkin sudah punya pilihan ya, saya nggak tahu. Nah, intinya cari siapa orang yang pernah mengalami nasib sama dengan Anda dan ternyata sekarang berhasil menikah. Pasti ada itu ya. Dan cari solusinya bagaimana, Anda pasti juga akan segera menemukan wanita yang tepat dan menikah, begitu. Selanjutnya, yang nomor 4, bila ada seseorang atau mungkin Anda sendiri punya prinsip mau nikah tapi nggak ada biaya. Nah, ini masalah umum ya, yang sering kita dengar di masyarakat. Mungkin teman Anda sendiri atau keluarga Anda ada yang mengalami pingin nikah tapi nggak ada biaya. Ya gimana solusinya? Tantang argumen Anda itu dengan pertanyaan ini. Apakah menikah selalu membutuhkan biaya besar ya? Apakah menikah selalu membutuhkan biaya yang besar? Nah, kalau nikah sebetulnya gratis loh ya. Nggak butuh biaya banyak. Yang butuh biaya banyak itu adalah acara pernikahan atau resepsi pernikahannya. Ya, mengundang teman-teman dan lain sebagainya, itu kan butuh biaya yang besar. Tapi itu tidak wajib sifatnya. Yang wajib adalah nikahnya sah. Yang penting itu ya ada maharnya, dan mahar ya atau mas kawin itu pun sesuai dengan kesanggupan sang pria, begitu. Nah, memang ada di daerah tertentu yang mengharuskan mas kawin atau maharnya itu mahal banget sampai puluhan bahkan ratusan juta, begitu. Ya mungkin ini memberatkan dari pria ya. Tetapi kalau memang tidak mampu, ya kita harus cari opsi lain. Bagaimana caranya tetap bisa menikah dengan mahar semampunya. Jadi intinya menikah tidak selalu membutuhkan biaya yang besar. Yang dibutuhkan adalah keberanian yang besar dan keputusan yang tepat. Baru akan menikah. Kemudian yang nomor 5, ada orang yang memiliki prinsip membahagiakan orang tua dulu apa nikah dulu ya enaknya. Ini biasanya kaum wanita yang punya pemikiran seperti ini ya. Mungkin juga kaum laki-laki juga banyak. Nah, bagaimana caranya agar tetap bisa menikah sekaligus bisa membahagiakan orang tua? Ini pertanyaannya yang harus Anda sampaikan pada diri Anda sendiri. Gimana caranya agar saya tetap bisa menikah, tetap bisa menemukan jodoh yang idaman, membangun rumah tangga yang bahagia, sekaligus bisa membahagiakan orang tua. Nah, gimana caranya? Cari solusinya. Sekali lagi, prinsipnya adalah solution oriented, berpikir pada solusi, ya, berpikir pada tujuan yang Anda inginkan untuk bisa mencapai apa itu yang Anda inginkan, ya. Bukan berpikir pada masalahnya, nanti Anda malah berputar-putar terus pada masalah yang ada, nggak nemu solusinya, gitu. Tetapi kalau Anda bertanya, bagaimana caranya agar tetap bisa menikah, sekaligus bisa membahagiakan orang tua, nanti Anda sejalan dengan waktu bisa menemukan solusinya, seperti itu. Pasti, saya jamin. Pertanyaan berikutnya, ini yang terakhir ya. Bila ada seseorang yang punya prinsip takut tidak bisa menafkahi. Oh sorry, ini bukan orang tua ya. Takut tidak bisa menafkahi keluarga. Sorry, ini bukan orang tua. Nanti kita ralat ya. Nah, solusinya adalah carilah seseorang yang nasibnya sama dengan Anda, yakni penghasilannya kecil tapi berani menikah dan sekarang justru tambah mapan. Kalau sudah ketemu orang itu, mintailah nasihat untuk diri Anda. Bagaimana caranya dia berani menikah? Apa tips-tipsnya? Tanyakan ke orang tersebut. Ya, cari orangnya, pasti ada. Ya, mungkin karena penghasilan Anda kecil selama ini ya, takut tidak bisa menafkahi keluarga Anda. Bagaimana nanti biaya anak-anak Anda, bagaimana untuk membelikan pakaian ya, sandang pangan dan papanya bagaimana. Mungkin itu menjadi masalah Anda selama ini sehingga menghambat Anda untuk menikah, begitu. Bahkan menghambat Anda untuk menemukan jodoh yang tepat. Maka carilah orang yang memiliki solusi yang tepat,
carilah orang yang memiliki nasib yang sama dengan Anda. Terus dia sudah berhasil untuk menikah, bahkan sekarang sudah mapan ekonominya. Begitu. Nah, kalau Anda sudah menemukan seseorang yang sama nasibnya dengan Anda, maka tegaskan pada diri Anda bahwa saya ingin seperti orang ini dalam hal berani menikah meskipun penghasilannya kecil. Begitu. Ini adalah kalimat afirmasi dalam proses modeling ya. Tujuannya kalimat afirmasi ini menegaskan supaya Anda bisa memiliki nasib yang sama, memiliki keberanian yang sama dengan orang tersebut. Ini proses memodeling atau proses meniru ya, supaya Anda memiliki karakter yang sama atau memiliki sifat yang sama, memiliki sikap yang sama dengan orang yang Anda ingin model itu ya. Jadi tegaskan atau afirmasikan pada diri Anda bahwa saya ingin seperti orang ini dalam hal berani menikah meskipun penghasilan saya masih kecil, seperti itu. Nah, ini adalah 6 hal atau 6 prinsip yang mungkin biasanya diyakini oleh seseorang kebenarannya dari versinya masing-masing, begitu. Mungkin selain 6 ini pasti ada prinsip-prinsip lain yang bisa Anda gali pada diri Anda sendiri. Ini hanyalah contoh yang saya temukan, yang saya gali dari masyarakat, termasuk dari diri saya sendiri dulu, dan saya temukan dari teman-teman saya yang memiliki 6 sikap mental ini atau memiliki prinsip ini, begitu. Sekarang tugas Anda adalah untuk menemukan apa prinsip Anda selama ini yang justru menghambat Anda untuk menemukan jodoh atau untuk menikah, begitu. Itu tugas Anda. Nah, kemudian kalau Anda sudah menemukan solusinya ya dari prinsip Anda yang ada selama ini, maka Anda langkah selanjutnya adalah bisa mengafirmasikan, mulai hari ini saya berani memutuskan untuk menikah ya. Mulai hari ini saya berani memutuskan untuk mendapatkan jodoh dan membangun keluarga yang bahagia, begitu. Nah, afirmasi ini Anda tegaskan pada diri Anda sendiri setelah menemukan solusi atau setelah Anda berhasil memprogram ulang prinsip Anda tadi, begitu. Kemudian langkah terakhir adalah perkuat dengan berdoa, begitu. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, entah menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Inggris, bebas. Pokoknya Anda berdoa secara langsung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk didekatkan kepada jodohnya, begitu. Baik, ini aja yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Kalau Anda kurang jelas bisa bertanya-tanya di kolom komentar, begitu ya. Atau kalau malu sangat privasi, boleh kontak saya di WA, nomornya ada di bawah ini, begitu. Baik, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Oh ya, saya belum sampaikan satu hal lagi ya. Sabar dulu ya. Begini, mungkin ada yang bertanya di antara Anda, kenapa sih kok saya disuguhkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Nah, inilah ciri khasnya Neuro Linguistic Programming. Ciri khasnya NLP ya begini, bertanya, dan bertanya. Apa tujuannya? Untuk menggali potensi, untuk mengeksplorasi kemampuan diri kita sendiri, begitu. Karena memang begini, NLP itu kita bukannya nggak butuh sama nasihat orang lain ya, kita tetap butuh, tetapi kita lebih banyak mencari solusinya ke dalam diri sendiri, bukan kepada orang lain, bukan kepada lingkungan ya. Kita mencari solusinya di dalam diri sendiri. Bagaimana caranya agar saya bisa, bagaimana caranya agar saya mampu ya, bagaimana caranya dan seterusnya. Nah, ini adalah teknik untuk menggali potensi diri sendiri, karena di dalam NLP ada asumsi kuat yang mengatakan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dia butuhkan untuk meraih sukses. Makanya cara NLP itu self coach sebetulnya, atau membimbing diri sendiri untuk bisa menemukan solusi yang tepat, atau
membimbing diri sendiri untuk menemukan motivasi yang tepat untuk melangkah, untuk lebih berhasil dan lebih sukses. Begitu. Baik, ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan bagikan video ini dan ingat untuk subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.